Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan kajian kita selanjutnya. Pertemuan kemarin tentang hati kita itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan iman juga bisa rusak seperti rusaknya baju, ya, baju yang lama-lama semakin gampang sobek tuh ya. Ya, oleh karena itu keimanan kita ini harus dijaga, jangan sampai ternoda. Kalau kemarin itu masih ingat Pak ya, kalau diibaratkan kaca, kalau ternoda, kalau langsung kita hilangkan, maka dengan mudah gitu. Jangan nunggu tebal dulu tuh kotoran. Pembersih hati itu Pak adalah zikir, istighfar. Bagaimana hati kita supaya bersinar, bisa memantulkan cahaya, maka harus dibersihkan. Kita selanjutnya, qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, am kaifa yarju ayafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana kamu mengharap paham tentang isi hati? Ini mah kajian tasawuf soal hati Pak ya. Ya kan? Bagaimana seorang murid memahami daqaik, kehalusan-kehalusan asror. Asror itu rahasia yang di hati ini. Wa huwa lam yatub min hafawatihi, sementara dia belum taubat dari terpelesetnya dia, dari kesalahan dia. Kalau kemarin itu kan bagaimana Anda mau rohil. Rohil itu berjalan. Kita nanti Pak, begitu meninggal, dikubur, itu kita namanya rohil. Rohil menuju Allah. Fa'aina tadhabun, kemana kita akan pergi? Dari siang ke malam, dari malam ke siang, mau kemana kita? Pagi berangkat kerja, malam pulang kerja. Kalau shiftnya malam berangkat, pagi orang berangkat kita pulang. Begitu aktivitas sehari-hari. Lalu sesungguhnya kita mau kemana? Jadi bagaimana seorang murid? Murid itu orang yang mau menuju Allah, bisa memahami daqaiqal asror, kelembutan hati, rahasia-rahasia, kalau dia belum taubat dari terpeleset-pelesetnya perilaku, omongan apa gitu. Itu sama aja menghayal. Kita pengen masak nasi atau masak air, tapi apinya jauh dari panggang, ya nggak akan mateng. Jadi bersihkan dulu ya dari taubat, dari kesalahan-kesalahan itu. Wal fahmu husulul ilmi bil matlub. Ya, faham itu artinya kita hasilnya pengetahuan ya yang kita cari, itu namanya faham. Umpamanya anak-anak ngerti enggak ini bacaan ikhfa? Lah, ketika anak-anak faham bacaan ikhfa, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka itu bacanya ngedengung gitu. Ketika kita tahu, itu namanya
faham. Kita memahami asror kita, syaratnya harus taubat dulu dari hafawat. Hafawat itu dari kesalahan-kesalahan yang paling sedikit. Bersihkan hati itu susah Pak ini Pak. Iya kan? Kalau bersihin kantong cepet. Nah itu faham itu artinya husulul ilmi bil matlub. Ya, hasilnya pengetahuan kita sesuai dengan yang kita cari. Saya mau mempelajari ilmu ikhfa tentang tajwid. Ketika tahu itu berarti husulul maksud. Husulul ilmi bil maksud. Paham itu. Wa daqaiqul asrar ghawamidut tauhid. Untuk memahami sir-sirnya hati, pelan-pelan Pak ya, kelembutan hati, yang dimaksud apa kelembutan hati itu? Ghawamidut tauhid adalah tauhid yang betul-betul dalam pemahaman, yang sulit kalau enggak dicerna oleh mata batin kita. Ya, ketauhidan kita ini kan harus diasah. Iman kita itu kata Nabi tadi itu kan bisa rusak seperti rusaknya baju. Bapak beli baju baru, saya udah berapa tahun nih baju, kayaknya harus ganti nih Kang Jamal. Ya udah lama. Itu lama-lama itu gampang sobek. Iman seperti itu kalau enggak kita rawat. Dirawatnya dengan zikir, dengan sholat, baca Quran, ngaji seperti ini nih. Makanya kalau ngaji itu berat, bawaannya ngantuk, ya Pak ya. Biarpun Bapak di rumah susah tidur, duduk di sini insya Allah lenyap, tidurnya lelap. Wat taubah, apa taubat itu? Arruju angkuli wasfin damimin. Ya, tobat itu artinya kita menjauhi dari setiap sifat-sifat yang tercela. Ya, ila kulli wasfin hamid, menuju sifat yang terpuji. Itu namanya taubat. Ini taubat tingkatan dewa. Iya Pak. Kalau orang tadinya enggak sholat itu tobat juga Pak. Tapi tobatnya levelnya level dasar. Sama orang takwa itu tingkatan pertama minimal tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Itu sudah takwa. Tapi kalau sholatnya belang bentong, kadang sholat, kadang enggak, itu belum takwanya masih takut istri tua. Iya Bang. Jadi takwa kelas minimal itu sholatnya lengkap. Zakatnya kalau memang wajib ditunaikan. Itu takwa tingkatan pertama. Tobat pun demikian. Ini kalau kita merubah dari sifat buruk ke sifat baik, itu udah tinggi tobatnya Pak. Yang tadinya pelit jadi dermawan. Yang tadinya enggak mau nolongin orang, berbalik 180 derajat menjadi baik. Itu namanya ar-ruju, ya kan, angkuli wasfin damim ila kulli wasfin hamid. Kita tinggalkan sifat buruk, kita ambil sifat terpuji. Wa hadhihi taubatul khawas. Inilah taubatnya orang khusus. Lalu tadi kata Ibnu Athaillah,
Bagaimana seorang murid memahami sir-sirnya hati itu kalau belum tobat dari hafawat. Hafawat itu apa? Jam'u hafwatin wahya azzallah, yaitu terpeleset, wasaqototi dan jatuh. Ya artinya kita jalan terpeleset atau jatuh, berarti kan ada yang salah. Entah jalannya licin atau kitanya nggak hati-hati. Itu namanya hafawat. Ya makanya saya bilang hafawat itu dosa-dosa kecil. Terpelesetnya lisan, terpelesetnya tindakan, ya Pak ya, itu kadang nggak terasa itu. Kalau kita terpelesetnya sama Allah gitu umpamanya, ya gampang tobatnya. Satu arah, kita minta ampun sama Allah, kita perbaiki ibadahnya, selesai. Tapi kalau terpelesetnya dengan orang, kita harus istihlal dulu, minta kehalalannya. Fahmu daqaiqil asrar la yakunu abadan ma'a wujudil israr. Untuk memahami kelembutan-kelembutan hati itu tidak akan sampai kalau kita masih melakukan dosa kepelesetnya tadi. Israr itu melanggengkan. Nggak bisa memahami itu. Jadi kita ini kalau menuju Allah itu Pak ya, kanan kiri banyak duri. Kalau menuju neraka, kanan kiri penuh bunga. Begitu rumusnya. Ini ke Bapak ke masjid, kalau bersyukurlah kalau Bapak sudah dikasih kemudahan oleh Allah untuk ke masjid. Itu sebuah hidayah taufik dari Allah yang tidak ada harganya, nggak bisa diukur dengan dunia. Apalagi ini kajian-kajian tasawuf itu untuk mengenal tauhid, ya, mengenal Allah, untuk mengenal diri kita. Kalau pengen mengenal Allah, kenalilah diri kita. Kalau kita mengenal diri kita ini sebagai orang yang lemah, kita akan mengenal Allah. Allah itu sebagai Allah yang maha kuat. Dan seterusnya itu kita kembangin. Hati kita ini Pak, hatinya siapapun itu menjadi istananya Allah. Ya. Ketika Nabi Musa bermunajat, ya Allah, setiap raja itu pasti punya istana, setiap presiden itu pasti punya istana. Lalu istanamu apa ya Allah? Ya kan? Jawab Allah, qalbul mu'min, hatinya orang mukmin. Setiap orang beriman itu adalah hati itu merupakan istananya. Subhanallah itu Pak. Maka rawat hati Pak. Di dalam anggota badan kita ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruhnya akan jadi baik. Dan apabila segumpal daging itu rusak, seluruh badan kita rusak. Ala wahyal qalbu. Apa itu Pak? Hati. Au taqulu fahuwa ghamidu tauhid la yakunu illa biqalbin farid. Asror-asrornya hati itu adalah tauhid yang ghamid, itu yang samar artinya Pak ya. Ketauhidan yang sangat dalam pemahamannya itu tidak akan bisa dicapai kecuali biqalbin farid. Kecuali dengan hati yang betul-betul farid. Farid itu sendiri ya, maksudnya hatinya itu enggak cabang-cabang gitu. Faman lam yatub min nafatihi wa yataharrara min rikki syahwatihi fala yatma'u fi fahmi ghamid tauhid wa la yadzuqu asrara ahli tafrid. Nah ini ketemu lagi nih bahasanya farid. Orang yang tidak tobat dari kesalahan terpeleset tadi Pak, dan tidak berusaha untuk melemahkan syahwatnya, fala yatma'u fi fahmi ghamid tauhid, dia tidak akan
ingin untuk memahami tauhid yang dalam tadi. Wala yadzuqu asrara ahli tauhid, dan dia tidak bisa merasakan rahasia-rahasia ini. Jadi Farid itu umpamanya begini Bapak. Walaupun Bapak di keramaian, itu Bapak tetap dzikir Allah. Itu namanya ya, diri kita itu selalu connect dengan Allah. Makanya nanti ada uzlah itu. Uzlah itu mungkin secara fisik kita bertemu dengan teman gitu kan, berdagang, bermuamalah, berorganisasi dan sebagainya. Tapi kalau hati kita punya uzlah, uzlah itu artinya tetap ke Allah, insya Allah bisa. Tapi memang sangat repot ketika fisik kita bergumul dengan orang-orang, maka sulit untuk hati kita menjadi konsen ke Allah itu. Makanya Pak, kalau kita betul-betul pengen usul ke Allah itu ya nggak mau keluar dia, ke rumah aja gitu. Tapi kalau kita kan belum makomnya Pak, kalau ke rumah aja nggak dapat uang Pak ya. Makomnya kita masih makom syariat, jangan makom tajrid. Kalau kita makom syariat, makom tajrid, ada yang disebut muawil. Kalau muawil, kita punya anak istri, enggak boleh kita enggak usaha. Kecuali kita tinggal hidup sendiri, enggak ada anak, enggak ada istri. Udah saya tajrid aja, tok ibadah. Yang begini ini kata kitab Kifayatul Atqiyah dibolehkan, syaratnya kita sudah kuat tidak makan, tidak minum selama 1 minggu. Nggak apa-apa, nggak kerja, nggak usaha, tapi nggak ada tanggungan, nggak ada anak istri boleh. Satu itu syaratnya kuat lapar selama 1 minggu dan tidak mengharap kepada makhluk Allah. Jadi kalau model kita nggak boleh ninggalin usaha, ya, tapi masih ada keluarga yang dinafkahin, dosa kitanya gitu. Qala Imam Ahmad bin Abil Hawari wa sami'tu Syekhi Aba Sulaiman Ad-Darani yaqulu idza tadat an-nufus tarqal atham jalat fil malakut wa raja'at ila sahibiha bi taraifil hikmah min ghairi ayyuaddi ilaiha alimu ilmina. Ini emang tingkatan tinggi sih Pak ya. Jadi gini Pak, kata Imam Ahmad ini, saya dengar guru saya, kalau kita itu sudah membiasakan meninggalkan dosa Pak, kita ini akan nampak di alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat, ya. Kita akan namanya dikenal. Waman amila bima alima awrasahullahu ilma malam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah akan mewariskan dia ilmu yang dia tidak pernah tahu. Bapak, kita semua di sini, apa yang sudah kita ikuti kajian Ibnu Athaillah ini, Bapak amalin sekian persennya aja, ya, maka Allah akan kasih ilmu yang kita tidak pernah duga-duga. Bapak, kita semua sudah banyak pengetahuan setiap malam Senin dari guru-guru kita. Kita amalkan ilmu itu, Allah akan mewariskan ilmu yang belum pernah kita tahu. Dalam rangka untuk mengetahui ketauhidan kita yang sangat dalam, maka kita harus tinggalkan hafawat tadi, ya. Semakin sering kita meninggalkan asam, meninggalkan dosa, kita dengan sendirinya akan dipandang oleh alam malakut. Ada alam malakut, ada jabarut. Nah, itu.
Nah, kita sekarang ini kan alamul mulki, alam nyata, alam syahadah. Bisa kita masuk ke sana. Karena kita kan awalnya Pak ada di alam syahadah, Pak. Ada di alam syahadah. Coba kalau kita sedikit menerawang ke belakang ya. Ketika di alam syahadah itu kan kita sudah beriman, sudah ma'rifat kepada Allah. Proses lahir ke dunia ini melalui rahim ibu. Dari rahim ibu keluarlah kita ke alam dunia. Nah, ke alam dunia kalau kitanya benar-benar bersih menjaga rohani itu, maka rohani ini akan bisa lagi naik lagi ke alam malakut. Jadi kita memulai untuk memahami tauhid ya, bahwa Allah Ta'ala itu maha memberi rizki, maha melihat, maha menghitung, maha membalas. Ya kita yakinin itu, lalu kita berbuat mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil asrar hiya asrarud dzat wa anwarus sifat allati tajallal haqqu biha fi madharil aqwan. Al kaunu kulluhu zulmatun. Alam semesta ini pada dasarnya semuanya itu merupakan kegelapan. Apa Pak? Kegelapan. Dunia ini kegelapan. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Ya, sesungguhnya yang bisa menerangi alam ini adalah zuhurul haqq fihi, karena nampaknya Allah pada makhluk itu. Pelan-pelan ini Pak, aninya memahaminya. Alam semesta ini kegelapan. Alam semesta ini menjadi terang lidzuhuril haqqi fihi, karena ada penampakan Allah di dalamnya. Nanti kalau Bapak nggak paham boleh tanya Pak. Jangan sampai ditelan mentah-mentah. Bagaimana Allah bisa nampak dalam, kan begini Pak, Allah Ta'ala itu ngumpet tapi pengen dikenal sama hambanya. Maka Allah ciptakan manusia, maka Allah ciptakan makhluk yang lainnya. You kalau pengen kenal aku, kata Allah, kenalilah ciptaanku. Manusia nggak bisa, siapapun tingkatan walinya untuk melihat Allah di dunia ini nggak bisa. Ya memang sudah ditakdirkan seperti itu. Soal gaib itu, kita kalau memahami gaib harus pakai Al-Quran, hadis. Jadi kaun itu alam ini gelap Pak. Bisa terang liduhuril haqqi, karena nampaknya Allah. Matahari terang banget ya. Makanya saya di awal-awal belajar Sarah Hikam itu, ini contoh kita melihat lampu. Kita jangan berhenti di lampu itu terang, di balik lampu ada apa? Ya, maka orang ahli tasawuf itu akan memandangnya dengan mata basiroh, mata hati, gitu. Oh ini alam semesta ini jadi terang. Kenapa? Liduhuril haq. Karena nampaknya Allah pada alam itu. Kenapa alam di semesta ini dikatakan gelap? Karena dia hijab, akan terhijab untuk menuju Allah. Li'annahu sahabun yughatti syamsal ma'ani. Karena alam ini Pak bagaikan kalau ada hujan tuh mau mendung ya, sahab itu mendung yang nutupin mataharinya, maknawi matahari. Bukan matahari dohir, tapi yang ditutup itu matahari maknawi. Sekarang begini Pak, alam semesta ini kalau siang hari yang nerangin apa? Matahari kan? Kalau kita tanya
wih Allah muncul gitu. Pagi-pagi matahari muncul, kita bilang Allah muncul. Kira-kira salah apa benar? Nah, makanya harus hati-hati, Pak. Tapi ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu kannaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajarah ila akhiril ayah. Allahu nurus samawati wal ard. Itu artinya Allah munawwirus sama. Ya. Allah cahayanya langit dan bumi, maksudnya Allah yang menerangi langit dan bumi. Kenapa alam semesta ini menjadi terang, menjadi nampak? Liduhuril haqqi, karena nampaknya Allah. Nah gitulah. Jadi bicara hakikat. Kalau kita sekarang melihat lampu ini terang, itu bukan berhenti di lampu saja, tapi di balik lampu itu ada setrum gitu, Pak. Iya kan? Nah, di setrum itu ditelusuri ujungnya kepada Allah. Maka semua pujian itu hakikatnya milik Allah. Bapak memuji siapapun hakikatnya kembali kepada Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Al-kaun kulluhu dzulmatun innama huwa fi haqqi ahlil hijab. Alam ini menjadi gelap itu kalau untuk seperti kita. Kalau orang yang sudah wusul kepada Allah enggak ada itu. Ya, enggak ada. Kalau sekedar mulut sih gampang aja, Pak. Wah, itu kan sudah takdir ya. Kita mah terserah yang di atas. Bukan hanya sekedar itu, Pak. Yang paling dalam dari hati, yang paling dalam. Qul duru madza fis samawati wal ard. Wahai manusia, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ada bintang, ada bulan. Kalau kita memandang langit, Pak, sampai ke Allah enggak? Bapak untuk tafakur seperti itu yang paling enak tuh sering-seringlah jalan ke pantai, ke alam yang luas, ke gunung, kita pandangin itu semua sampai kita ketemu Allah Maha Indah. Gitu. Karena semuanya ini adalah karyanya Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Allahu rabbul alamin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, intinya ya, kita mengenal Allah setelah kita memahami dengan sifat 20-nya, sifat wajib dan mustahilnya, ya tetap nanti akan saya ulas itu akidatul awamnya ya. Karena kalau nggak dari sana ngeri juga belajar tasawuf, tauhidnya nggak dikuatin. Kayak seperti tadi itu memahaminya ada kacamata syariat, kacamata torekoh, ada hakikat. Alam semesta ini gelap buat kita. Ya. Kalau buat yang sudah wusul kepada Allah nggak ada yang gelap. Makanya intinya nanti nur semua. Semua ini diciptakan atas nurnya Allah melalui nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dipahamkan oleh Allah, mendapat futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.